secara ikhlas, dan bagaimana kita memperbaiki betul-betul niat kita baik sama dia, insya Allah enggak. Yang penting hati kita. Dari sekian banyak pasien sekarang yang sekitar 200-an yang akut cukup banyak. Kalau untuk pasien yang sakit jiwa akut, itu kebanyakan yang kami terima pasien sakit jiwa akut yang sudah sangat Parah. bukan sangat memprihatinkan, bukan parah ya. Kalau parah itu mungkin memprihatinkan gini, kasihannya si pasien itu sudah tidak mengenal dunia nyata. Dia betul-betul pasif, diam, buang air, maaf, BAB atau segala macam, makan di tempat. Diri kalau nggak kita pindahkan nggak akan pindah, seperti robot. Duduk kalau nggak kita pindahkan nggak akan pindah, duduknya di situ aja. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Dan pasien yang notabene penyakitnya sebanyak dia malah susah sembuh dibanding pasien yang aktif. Kalau pasien yang aktif malah gampang sembuh karena kita tahu temperamen dia, tingkah laku dia seperti itu. Jadi kalau kita karakteristikan pasien saya akut di sini, yang makin akut, yang paling takut itu pasien yang pasif, yang diam. Itu yang kita susah untuk kita sembuhkan. Tapi kalau pasien dia mulut teriak, puangan, mukul kaki, nendang, mulut gigit, bagi saya itu malah yang bukan akut ya. Malah insya Allah kita coba bisa mengetahui sejauh apa yang menjadi satu penyakit yang ada di diri dia. Oke. Kalau misalnya ada anggota keluarga masyarakat yang sakit jiwa dan dibawa ke sini, itu bagaimana? Prosedurnya atau apa? Prosedurnya hanya mengisi ini ya. Kalau yang ada keluarganya dulu ya. Kalau ada keluarganya kita hanya mengisi pendaftaran. Yang memang kita ada biaya pendaftaran, itu biaya pendaftaran itu termasukkan kas. Berapa, Pak? Itu 50.000 ya. Kalau untuk faktor biaya perawatan, pengobatan, pembinaan, pemondokan itu kita nggak ada biaya ya, kita gratiskan. Saya nggak minta biaya perawatan, nggak ada biaya pengobatan, pemondokan, plus yang ngurus ya kita nggak ada. Saya hanya minta biaya makan. Bapak, ibu, keluarganya di sini. Ya. Apa yang saya minta? Ibu, kira-kira kalau kita minta biaya makan buat keluarga ibu sendiri, mau nggak? Saya paling minta biaya makan. Berapa pantasnya orang makan? Silakan ibu yang nilai. Ini keluarga ibu makan sehari 3 kali, berapa ibu mau kasih ke yayasan? Buat keluarga ibu sendiri. Jadi saya hanya minta biaya makan, saya rasa cukup normal ya. Kita hanya untuk biaya makan, karena manusia ada syariatnya, makan. Itu jika kalau ada keluarganya ya. Jika ada keluarganya kita hanya minta biaya makan aja ya. Pak Hartono, saya sanggupnya sekian untuk biaya makan. Karena gini aja Bu, sehari berapa orang makan pantasnya? Oh ya Pak Hartono 20.000. Iya nggak apa-apa, sehari 20.000, sebulan berapa? Ibu hitung aja. Baiknya gimana? Pak, saya sanggupnya sekian. Iya silakan, gimana baiknya ibu pantasnya untuk biayai, atau bapak pantasnya biayai keluarga bapak sendiri. Hanya uang makan. Seperti itu. Kalau yang tidak ada keluarganya, mekanismenya di sini kita satu memang kiriman dari kepolisian ya. Dari Polres sampai Polsek. Polsek dari kota sampai kabupaten tuh ngirim ke sini ya. Sekarang ya. Kalau dulu kan di jalan ngambil nemu. Oh, tetap hingga saat ini masih. Oh, masih. Terus yang kedua kiriman dari Satuan Polisi Pamung Praja yang mengadakan razia K3. Yang ketiga kiriman dari Dinas Sosial juga yang mengadakan K3. Terus yang keempat kita kiriman dari rumah sakit umum daerah. Yang mungkin pasien bekas tabrak lari atau gimana masuk rumah sakit umum, pindahin ke sini. Terus yang kelima kiriman dari instansi seperti Dinas Perhubungan gitu kan yang ada di jalan. Terus keenam kiriman dari LSM. Yang ketujuh kiriman dari warga masyarakat. Yang kedelapan itu kalau kita nemukan di jalan kita bawa pulang. Nah, bagaimana mekanismenya masuk ke sini yang nggak ada keluarganya? Kalau memang dari kepolisian memang udah birokrasi ya kita ya, kerjasama dengan keamanan ya, itu yang kita terima. Kalau dari rumah sakit umum kita meminta surat lampiran ya dari rumah sakit umum. Kalau dari manapun kita minta surat lampiran dan mengisi buku tamu. Dan itu langsung kita laporkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang per 3 bulan kita laporkan ke Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Bekasi yang tembusannya pertama Dinas Kesehatan, tembusan kepada dinas-dinas terkait lainnya. Itu kita adakan laporan per triwulan. Makanya alhamdulillah hingga saat ini Yayasan Galuh selalu alhamdulillah mendapatkan bantuan subsidi BBM yang cukup lumayan. Kalau dari ini mungkin secara saja, secara kira-kira dari awal Bapak bergabung di sini sudah berapa orang yang sembuh? Kalau 5.000 lebih. 5.000 orang sejak dari bergabung. Dijemput sama keluarga mereka diantar. Banyak ya. Banyak yang pulang sendiri, ada yang kita antar juga, yang jemput keluarga. Jadi kalau untuk sembuh juga ya banyak ya. Dan yang meninggal juga banyak ya. Meninggal contoh kayak pasien yang udah tua renta ya. Itu kita juga alami. Yang kedua
pasien yang kirim oleh kepolisian atau warga masyarakat yang sudah digebukin massa. Ya, udah digebukin massa, keadaan udah darurat, udah nggak kuat, bahkan luarnya nggak apa-apa, dalamnya rusak. Enggak, itu juga ada ya pasien seperti itu. Terus ada juga yang bisa dibilang pasien pulang tiba-tiba dapat beberapa bulan kesini lagi karena kambuh, karena nggak bisa menjaga pola makan yang kita berikan. Saya bilang kalau pulang itu makan tolong dijaga, nggak boleh makan daging kaki 4, sapi, kerbau, kambing. Kenapa? Ya memang nggak boleh karena panas. Kedua, tidak boleh memakan atau meminum minuman yang berkarbonasi, Fanta, Cola, Sprite, itu nggak boleh. Yang ketiga, nggak boleh memakan makanan ringan yang mengandung banyak ragi, tape, kayak ulit, ketan, singkong. Gitu. Selanjutnya tidak boleh memakan buah selain durian. Kenapa? Kalau pokoknya durian nggak boleh. Oh, durian aja. Durian, selain durian silakan. Durian nggak boleh kecuali pengurus ya. Kalau pengurus nggak boleh. Itu durian ya. Nah, terus juga faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan kadang mempengaruhi ya. Seperti baru pulang pasien itu tiba-tiba ada temennya asal orang gila. Seperti kata sedikit pun bagi dia memang enteng, tapi bagi pasien yang pernah menderita sakit jiwa merasa dalam. Nah, itu faktor lingkungan. Yang kedua juga banyak faktor-faktor lain seperti narkoba, itu kan banyak juga pengaruh ya, faktor yang membuat pasien ini bisa kembali lagi. Dan makanya banyak pasien saya yang udah sembuh balik lagi ini di hari-hari besar, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ini banyak kambing, daging. Pengaruh dari sisi kesehatan gitu. Dia nggak makan kambing pak, dia nggak makan daging, apa makan bakso 3 mangkok 4 mangkok sama aja. Kan daging juga. Jangankan daging, kuahnya pun udah nggak boleh. Itu harus dijaga. Pengaruh efeknya itu dari apa? Bisa diceritain secara ini. Nah sekarang kita kan saya bilang kita nggak bisa mengerti tentang efek sampingnya gimana ya. Tanya kita tahu merasakan di badan sendiri gimana kalau kebanyakan makan daging. Dan begini sih kalau kita makan daging hawanya udah beda, panas, ya kan? Dari situ bagaimana kita yang sehat aja merasakan puyeng, sakit kepala, apalagi dia yang mentalnya atau sarafnya udah agak rusak. Kita kami memprediksikan seperti itu. Oke. Terus dari sejak bergabung sampai sekarang, kalau Bapak observasi atau Bapak lihat selama pengalaman Bapak itu, berapa banyak artinya alasan-alasannya biasanya mereka masuk itu sakit jiwa itu kenapa? Oh iya. Tahun 2000 saya itu udah agak deket aja ya, apa dari dulu juga? Mungkin dari dekat. Alasan dia masuk ya. Kebanyakan itu kenapa? Kalau dari dulu saya kebanyakan saya lihat itu memang sakit jiwa yang dibebankan oleh ekonomi. Terus kedua banyaknya orang sakit jiwa itu semua lengkap ya, dari beban ekonomi, faktor sosial, zaman juga pengaruh untuk mereka yang. Terus yang ketiga ilmu yang nggak bisa digunakan seperti ilmu hitam gitu, yang nggak boleh ya, dia nggak mampu gitu kan ya, aku kan harus narkoba gitu. Itu banyak alasan ya pasien yang masuk. Terus politik ya, pasien yang seneng ya gimana dulunya dia pernah politik terus kalah gitu kan dalam dia mencalonkan satu calon legislatif atau dia nggak mampu memenangkan satu calon jadi lurah atau calon apa gitu kan. Itu juga banyak juga pasien yang sakit jiwa gitu kan. Dan juga untuk yang anak-anak muda yang saya lihat itu kebanyakan pasien yang